Halo Capricorn, hari ini kita general reading untuk mingguan ya. Di minggu ketiga bulan Juni, kita bahas nih tentang keadaan umum kamu, energi kamu ya. Hasil dari readingan ini bisa resonate, bisa juga enggak. Energinya juga dapat vice versa atau kebolak-balik ya. Jadi aku mohon buat teman-teman Capricorn dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? Oke. Untuk zodiak Capricorn elemen tanah. Dari kartu-kartu ini ya, ada King of Cups, Page of Wands, King of Swords juga, Devil of Fortune, dan Page of Pentacles. Untuk Capricorn, kalau yang aku lihat ya, minggu ini kamu punya momen yang cukup krusial ya kayaknya. Dan Devil of Fortune tuh nunjukin kalau mungkin ada perubahan yang besar yang bisa terjadi. Dan ada King of Swords ini, mungkin kamu harus ngadepin semuanya dengan kepala dingin dan logika yang tajam. Entah ini apa. And then kamu ditantang kayak buat bikin keputusan yang dewasa dan tegas. Di sisi lain ada peluang baru yang mungkin dalam hal pekerjaan, skill, atau uang yang muncul dari sesuatu yang kelihatan kecil tapi punya potensi besar kalau kamu tekunin gitu ya. Minggu ini kamu punya keseimbangan emosi yang keren sih Capricorn. Kamu bisa tetap tenang di tengah situasi yang berubah-ubah ya. Oke, karena ada Page of Wands, Page of Pentacles ya. Tapi ada juga energi lembut yang muncul, entah kamu lagi ngerasa mellow atau mulai kebuka lagi hatinya buat sesuatu yang baru. Bisa juga mungkin kamu terima kabar yang bikin hati kamu nggak bergetar halus ya, agak bergetar halus ya. Bisa dari seseorang yang kamu nggak sangka-sangka nih, kamu dapat kabar itu. So buat Capricorn ya, minggu ini kamu diajak buat tetap kalem, tapi jangan pasif. So dengerin hati kamu, tapi tetap pakai logika juga. Perubahan mungkin nggak bisa kamu kontrol sepenuhnya ya, ada Devil of Fortune. And then, tapi kamu tuh bisa pilih bagaimana cara kamu bereaksi. Dan jangan anggap remeh peluang kecil yang datang, karena dari situlah bisa muncul sesuatu yang besar nantinya. Entah itu harapan pekerjaan atau peluang keuangan ya. Hati kamu tuh lembut, pikiran kamu lagi tajam ya, dan roda kehidupan lagi muter buat kamu. Jadi siap-siap menerima kejutan manis ya Capricorn. Oke. Kita lihat nih, apa yang mungkin kamu harus perhatikan di minggu ini. Apa sih yang perlu kamu perhatikan Capricorn di minggu ini? Untuk minggu ini kayaknya yang harus kamu perhatikan adalah soal kerjasama dan keterbukaan terhadap proses belajar sih. Mungkin kartu yang muncul ini Three of Pentacles dan The Sun ya. Ya, ini sinyal yang positif banget, tapi juga punya pesan penting buat kamu. Minggu ini jangan ngerasa harus ngerjain semuanya sendirian. Kamu justru lagi didorong nih buat terbuka sama kolaborasi, teamwork ya. Kalau atau masukan dari orang lain. Kadang ide bagus tuh lahir dari obrolan santai atau kerja bareng orang yang beda sudut pandang. Jangan gengsi buat nanya atau diskusi ya teman-teman Capricorn, karena kamu justru bakal tumbuh dari situ. Jadi kalau kamu mungkin ada sesuatu yang belum paham, belum tahu, coba tanyain ke orang yang lebih paham. Mungkin orang-orang yang lebih senior ya. Ada The Sun ya, ini tuh kartu kebahagiaan, kejelasan, dan kesuksesan. Tapi juga ngingetin kamu buat tetap jujur dan transparan, terutama sama diri sendiri. Gitu ya. So, jangan terlalu ngeluarin energi buat kelihatan baik-baik aja di luar.
Kalau kamu dalamnya lagi butuh istirahat atau kejujuran, yang terang itu nggak cuma soal bahagia ya, tapi juga soal diri sendiri yang tanpa topeng pastinya. So, untuk Capricorn, kamu gak harus jadi yang paling bisa segalanya minggu ini. Tapi kamu tuh perlu jadi orang yang mau terus belajar dan mau terbuka. Kejelasan dan support itu akan datang, asal kamu tuh gak nutup diri dari bantuan atau cahaya yang ditawarin semesta gitu. Oke, so kita lihat apa yang perlu dihindari Capricorn di minggu ini. Oke, untuk zodiak Capricorn nih, minggu ini kayaknya ada 2 hal penting yang sebaiknya kamu hindari dulu ya. Karena yang keluar tuh kartu Five of Pentacle, Five of Cups. Yang pertama, hindarin masa dimana kamu ngerasa sendiri atau ditinggalin. Mungkin kamu lagi ngerasa nggak dihargain atau supportnya tuh kurang gitu dari seseorang. Tapi ini bisa jadi cuma persepsi kamu aja, itu bukan kenyataan. Jadi jangan keburu nutup diri atau mikir kamu nggak cukup. Kadang bantuan tuh ada, cuma kita yang belum mau buka diri buat nerima gitu ya. So, yang kedua, hindarin terlalu fokus sama hal-hal yang udah lewat. Mungkin kamu tuh kecewa, sedih, atau ada penyesalan soal masa lalu. Tapi kalau kamu tuh terus mandang ke arah yang sama, kamu bisa nggak lihat ada gelas lain yang masih penuh dan siap buat kamu nikmatin di sini, ya. Jadi jangan biarkan kekecewaan kecil tuh nutup potensi bahagia yang lagi nunggu di depan, oke? Jadi buat Capricorn, jangan biarin pikiran negatif itu bikin kamu ngerasa sendirian atau stuck. Kamu tuh kuat, tapi juga butuh ingat bahwa kamu tuh nggak harus hadapin semuanya tuh sendiri. Fokus aja sama apa yang masih kamu punya, bukan yang udah hilang. Karena dari situlah semesta bisa bantu kamu buat bangkit lagi jadi versi kamu yang terbaik. Gitu ya. Oke, buat teman-teman Capricorn, aku rasa cukup readingannya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih udah nemenin. Salam santun buat semuanya.